Berulang-ulang kali Tuhan telah berbicara pada mereka, tapi mereka menolak untuk mendengar dan mentaati. Tariklah pelajaran dari nenek moyangmu, jangan keraskan hatimu, kembalilah kepadaku. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, kali ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Nabi Sakaria. Sakaria pasal yang pertama ayat 1-6. Demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-8 pada tahun kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Sakaria bin Berekia bin Ido. Bunyinya, sangat murka Tuhan atas nenek moyangmu. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Janganlah kamu seperti nenek moyangmu, yang kepadanya para nabi yang dahulu telah menyerukan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Berbalik tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Nenek moyangmu di mana mereka? Dan para nabi apakah mereka hidup untuk selama-lamanya? Tetapi segala firman dan ketetapanku yang telah kuperintahkan kepada hamba-hambaku, para nabi, bukankah itu telah sampai kepada nenek moyangmu? Maka bertobatlah mereka serta berkata, sebagaimana Tuhan semesta alam bermaksud mengambil tindakan terhadap kita, sesuai dengan tingkah laku kita dan perbuatan kita, demikianlah ia mengambil tindakan terhadap kita. Saudaraku, kita sekarang mulai membaca dan merenungkan kitab Sakaria. Alkitab mencatat ada 31 orang yang memiliki nama Sakaria. Nabi Sakaria bin Berekia bin Ido. Saudara, apa arti nama Sakaria? Arti nama Sakaria adalah Jehovah remembers, atau Tuhan mengingat. Ketika Sakaria memulai pelayanannya, dia masih muda. Diperkirakan dilahir di Babilonia dan kemudian ikut kembali bersama-sama dengan rombongan Serubabel pada saat itu sekitar tahun 537 sebelum Masehi. Ayahnya Berekia diperkirakan saudaraku mati muda pada saat itu, sehingga Sakaria dipelihara oleh kakeknya yang bernama Ido, yang adalah seorang imam. Jadi Sakaria adalah seorang nabi, tapi juga seorang imam. Dalam pelayanannya di sini, Sakaria bernubuat, yaitu melayani bersama-sama dengan Nabi Hagai. Sungguh luar biasa untuk melihat bagaimana nabi pada dua generasi yang berbeda melayani bersama-sama. Jadi rupanya ide yang kita sebut dengan transgenerational ministry, yang kita sering sebut pelayanan antar generasi, sudah tersedia sejak zaman Hagai dan juga Sakaria. Saudaraku, pelayanan Hagai bertujuan untuk memberi motivasi yang membangkitkan orang Yahudi. Dan juga saudara, supaya apa? Supaya mereka bertindak. Sedangkan Sakaria, yaitu dia sungguh-sungguh saudaraku membuat panggilan untuk terus melakukannya, dan juga dengan apa saudara? Dengan hubungan dengan Allah. Nah, saudara-saudara, nama daripada Sakaria itu luar biasa sekali. Ditulis Sakaria bin Berekia bin Ido. Kalau memperhatikan arti dari ketiga nama ini, sebenarnya itulah sebenarnya berita atau apa yang Sakaria akan sampaikan kepada orang-orang percaya, yaitu remnant, orang-orang sisa yang ada 50.000 orang yang dibawa kembali ke Yerusalem untuk membangun bait suci. Nama Sakaria tadi, isi saya sudah katakan, namanya adalah Tuhan mengingat. Sedangkan Berekia adalah Tuhan memberkati. Dan Ido artinya adalah at the appointed time, atau tepat pada waktunya. Jadi kalau saya simpulkan sebenarnya, Zakaria bin Berekia bin Ido artinya adalah Tuhan akan mengingat kamu dengan memberkati kamu pada saat yang tepat menurut waktu Tuhan. Nah, Zakaria datang dengan berita yang khusus. Pada posisi seperti ini betul-betul luar biasa. Seperti isi saya tadi katakan bahwa
memang ada dua nabi yang bernubuat pada generasi yang sama, tepat pada waktu yang sama, waktu mereka berhadapan dengan masalah yang sama. Kedua-duanya bernubuat ketika pada waktu itu bait suci berhenti untuk dibangun karena patah semangat. Kedua nabi ini bernubuat, dan ini menunjukkan bahwa memang betul keterpaduan antara yang tua dan yang muda menghasilkan hal yang luar biasa. Nah, Zakaria bukan hanya memberi harapan mereka terhadap hal-hal untuk berdirinya bait suci, tapi dia membawa umat Tuhan kepada janji Tuhan dan rencana Tuhan yang panjang ke depan. Dia mulai berkata tentang kedatangan Mesias. Tapi yang luar biasa adalah semuanya dimulai dengan sebuah panggilan kepada umat Tuhan. Dengan perkataan ini, kembalilah kepadaku. Sebab dengan kembali kepada Tuhan, maka yang terjadi adalah Tuhan akan membagikan banyak hal yang Tuhan sudah siapkan untuk umatnya. Sangat disayangkan, tidak semudah yang kita bayangkan untuk membuat hati orang berbalik kepada Tuhan. Saudara, Nabi Zakaria bernubuat dimulai dengan kata, sangat murka Tuhan kepada nenek moyangmu. Ini adalah panggilan pertobatan. Saudara, ini panggilan pertobatan. Saya ulang lagi karena ini sangat penting sekali. Kembalilah kepada pribadi Tuhan, kepada tujuan Tuhan, dan juga kepada maksud-maksud Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan hubungan. Murka kepada nenek moyangmu. Saudara, ini berulang-ulang kali Tuhan telah berbicara pada mereka, tapi mereka menolak untuk mendengar dan mentaati. Tariklah pelajaran dari nenek moyangmu, jangan keraskan hatimu, kembalilah kepadaku. Saya menyukai panggilan pertobatan ini. Bagaimanapun juga kita sebagai orang percaya, mungkin sudah berkata, oh ini untuk orang yang belum bertobat, ini adalah untuk orang berdosa. Oh tidak, ini untuk semua kita. Seringkali kita berpikir yang disebut bertobat hanyalah bertobat dari dosa-dosa kekafiran. Ya, tapi tidak. Ini buat kita untuk merubah pandangan kita. Untuk kembali kepada rancangannya, tujuannya, maksudnya. Supaya kita dapat berjalan bersama-sama dengan dia. Kalau kita kembali kepada Tuhan, ada begitu banyak hal yang Tuhan siapkan buat kita. Bangsa Israel perlu mendengarkan perkataan ini. Supaya waktu mereka semangat bekerja, mereka harus mengerjakannya dalam hubungan dengan Tuhan. Tuhan selalu mau kita dekat dengan dia. Kembalilah kepadanya. Mungkin kesibukanmu membuat engkau jauh dari Tuhan. Mungkin pelayananmu membuat engkau jauh dari Tuhan. Mungkin banyak hal perbuatan baik yang kau buat, tapi itu telah membuat engkau jauh dari Tuhan. Kembalilah pada Tuhan. Dia mau engkau dekat dengan dia. Dia mau engkau mengerti isi hatinya. Saudara, mari kita periksa hidup kita. Mari kita periksa hati kita. Tuhan kita setia dan adil. Dan dia adalah Tuhan yang memberi pengampunan dengan limpahnya. Have a blessed day, saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.